Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pendidikan dasar 9 tahun SD sampai SMP digratiskan bagi sekolah negeri maupun swasta. Kepala Disdikbud Lampung Thomas Amiriko mengaku siap mematuhi putusan MK tersebut. Kita juga sama-sama tahu bahwa ada putusan baru, putusan MK terkait dengan pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar ya, dalam hal ini SD dan SMP ya. Maka kemudian ya kan bagi kami pemerintah daerah itu menunggu regulasi dari pusat seperti apa, juknis terbarunya seperti apa. Nah pusat sekarang lagi proses mempelajarinya ya kan, karena kan bicara pembiayaan ya kan, proses APBN ini kan baru mau berproses di tahun mungkin di Agustus atau di Oktober ya, September Oktober gitu kan. Seperti apa mekanismenya nanti kita nunggu regulasi terbaru dari pusat gitu. Pada intinya adalah pemerintah daerah siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Itu untuk negeri dan swasta ya Pak? Iya, itu secara otomatis semuanya. Berarti untuk tahun ini belum diterapkan apa gimana Pak? Tergantung dari kebijakan pusat, ya kan. Sumber pembiayaannya sanggup nggak? Kan nggak serta merta. Kan proses APBN kita ini kan sudah disahkan, ini kan sudah berjalan, ya kan. Ya kan, apakah nanti pusat nambah di perubahan atau tahun depan ya kita lihat, kita tunggu juknis terbarunya gitu loh. Artinya masih menunggu ya Pak ya? Kita masih menunggu. Karena tidak serta merta ini. Dengan itu Pak, ya walaupun digratiskan kan biasanya ada uang komite itu Pak. Apa memang dihapuskan juga atau tetap ada itu Pak? Kayaknya sih kalau dia gratis, ya otomatis nggak ada lagi uang komite itu. Kalau dia gratis ya, makanya kita nunggu dulu juknisnya seperti apa, ya kan. Tapi kalau komite ini kan sifatnya mungkin CSR, personal gitu, boleh mungkin kan. Tapi kalau dia sifatnya kolektif lagi nggak boleh lagi. Tapi kalau misalnya ada orang per orang mau bantu bangun WC ya, masa kita tolak gitu, karena dia mampu gitu. Tapi secara keseluruhan nggak lagi mungkin. Makanya regulasinya seperti apa kita masih menunggu. Oke, semuanya masih menunggu berarti ya Pak. Anggaran itu beda dengan tahun pelajaran. Kalau anggaran itu kan dimulai di Januari sampai Desember tuh. Kalau tahun ajaran itu kan Juni sampai Juni tahun depan, kan beda nih mekanismenya. Jadi makanya kita harus tahu dulu regulasinya seperti apa. Oke, kayak swasta ini kan banyak ya Pak. Maksudnya ada kriterianya, ada yang elit, sekolah elit gitu. Nah, jadi itu bakalan kena juga atau gimana nih Pak? Ya ada itu kan, kalau swasta itu kan beda, dia yayasan ya. Ya kan, maka perlakuannya seperti apa, makanya kan kita tunggu juknisnya seperti apa, edarannya itu yang nanti kita taati kan apa gitu kan. Petunjuknya yang jelas itu seperti apa ya. Karena sampai hari ini belum ada. Oh gitu, harap belum. Itu kan baru putusan. Salinan putusan itu kan dibaca tuh oleh Kementerian Dikdasmen, baru nanti Dikdasmen ya kan mungkin bicara dengan Menteri Keuangan seperti apa kan itu, baru dirapatkan gitu, baru nanti diputuskan. Ya kan? Berproses gitu kan, menurut saya ya. Harapan kita Pak terakhir Pak. Iya. Harapannya Pak untuk kebijakan pemerintah ini Pak. Iya, harapannya kalau pada intinya kami yang menjadi pemerintah daerah ya kita siap intinya melaksanakan apa menjadi keputusan pusat ini. Namun Thomas mengatakan jika saat ini pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait tindak lanjut putusan MK tersebut. Sebelumnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin pendidikan gratis bagi siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan.